Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvis Karini, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung dengan NPM 190216067. Di sini saya akan mempresentasikan dampak sistem pemesanan makanan online terhadap kesejahteraan driver di Kota Bandung. Latar belakang masalah yang pertama yaitu mobilitas dan aktivitas masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala transaksi sehari-hari menjadi satu keharusan. Dengan kemajuan teknologi, cukup dijalankan dengan satu aplikasi yang dikendalikan hanya dengan jari jemari kita di atas tombol-tombol ponsel pintar dalam genggaman. Adapun masyarakat sudah tidak asing dengan berbagai aplikasi online untuk berbagai transaksi adalah Gojek, perusahaan teknologi karya anak bangsa yang didirikan pada tahun 2010 atas ide seorang Nadiem Makarim yang terinspirasi dari pengalamannya dengan tukang ojek langganannya saat jalanan Jakarta macet. Adapun resiko dari adanya pemesanan makanan secara online melalui jasa GoFood. Kemudian fenomena ini memiliki berbagai dampak. Dari satu sisi tampaknya konsumenlah yang paling diuntungkan, tetapi tidak melihat dari segi produsen atau driver. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana Gojek mengatasi kecurangan dalam sistem pemesanan online fiktif yang dilakukan konsumen terhadap driver. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat perusahaan selama ini sudah cukup memberikan kesejahteraan terhadap driver ojek online? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui cara Gojek dalam menghadapi kecurangan sistem pemesanan online fiktif yang dilakukan konsumen terhadap driver ojek online. Yang kedua, untuk mengetahui kebijakan yang dibuat perusahaan Gojek dalam memberikan kesejahteraan terhadap driver ojek online. Manfaat di sini, yang pertama, secara teoritis dan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi berupa wacana dan pemikiran untuk memperkaya hasanah maupun ilmu ekonomi dalam skala mikro. Yang kedua, memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran atau informasi tentang keuntungan yang diberikan dan kesejahteraan driver online untuk PT Gojek Indonesia. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian yang serupa. Ada kerangka pemikiran dari PT Gojek Indonesia yang berdampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, peningkatan pendapatan, pengembangan teknologi digital, penyerapan tenaga kerja. Dampak negatifnya ialah biaya akibat kerugian, kondisi ekonomi driver, konsekuensi driver dan konsumen. Jenis penelitian di sini deskriptif kuantitatif, jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Metode penelitian yaitu survei lapangan dengan wawancara dan mengedarkan kuesioner. Operasional variabel yang pertama kesejahteraan driver, yang kedua kebijakan perusahaan, yang ketiga sikap perusahaan. Di mana populasi dan sampel penelitian ini adalah penduduk Kota Bandung yang merupakan driver ojek online pada aplikasi Gojek di Kota Bandung. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael berdasarkan teknik yang diambil sampel dari populasi yang besar sebanyak 263 orang responden. Hasil pembahasan dilihat dari distribusi frekuensi, alternatif jawaban yang sangat tidak setuju mendapatkan skor 0 sampai 263, tidak setuju 264 sampai 526, netral 527 sampai 789, setuju 790 sampai 1052, sangat setuju 1053 sampai 1315. Tanggapan responden mengenai kesejahteraan driver dilihat dari nilai skor 1162, maka skala interpretasinya yaitu sangat setuju. Tanggapan mengenai kebijakan perusahaan 924,67, skala interpretasinya setuju. Kemudian tanggapan responden mengenai sikap perusahaan 1150, skala interpretasinya sangat setuju. Adapun hasil pembahasan yang pertama yaitu kesejahteraan driver belum layak atau berdampak negatif yang diakibatkan oleh ulah konsumen, yaitu driver merasa rugi apabila konsumen melakukan orderan fiktif atau membatalkan pesanan, dan responden merasa tidak adanya konsekuensi terhadap konsumen yang melakukan orderan fiktif atau membatalkan pesanan. Kedua, kebijakan perusahaan sudah memberikan kebijakan terhadap driver, yaitu perusahaan sudah memberikan biaya ganti rugi bagi driver, sudah memberikan kesempatan kerja bagi driver yang terkena suspend, dan memberikan bonus apabila rating poinnya bonusnya sesuai kategori, maka dalam hal ini kebijakan perusahaan berdampak positif bagi kesejahteraan drivernya. Yang ketiga, sikap perusahaan dalam memberikan tindakan atau reaksi bagi konsumen dan driver yaitu pertama, memberikan hukuman atau peringatan sebagai konsekuensi dari tindakan konsumen yang merugikan driver. Kedua, ingin adanya perlindungan lebih dari perusahaan atau driver dan konsumen. Dan yang ketiga, perusahaan memberikan kompensasi bagi driver yang sudah tidak bekerja lagi sebagai akibat dari ulah konsumen.
Hasil dari pembahasan dari informasi yang didapat dari para driver melalui wawancara dihasilkan di mana jika konsumen melakukan order fiktif mengantarkan pesanan ini akan memberikan kerugian besar bagi driver dan membuat perekonomian para driver menurun. Maka kesejahteraan untuk driver pun akan dianggap tidak layak. Dari segi ekonomi memberikan dampak positif pengguna aplikasi Gojek Driver yang sudah memberikan kesejahteraan yang sangat layak bagi para driver. Perusahaan Gojek tidak bertindak tegas terhadap konsumen yang melakukan tindakan kecurangan, maka menimbulkan dampak yang buruk atau negatif terhadap kesejahteraan driver. Segi kebijakan yang diberikan oleh perusahaan kepada driver dinilai sangat memberikan kesejahteraan untuk para driver online. Kebijakan ini memberikan dampak yang sangat baik dan positif bagi para driver ojek online. Adapun saran yang pertama, perusahaan diharapkan mampu bertindak tegas dan menerapkan kebijakan yang sesuai terhadap perilaku konsumen yang merugikan para driver tersebut sehingga antara konsumen, driver, dan perusahaan akan tercipta relationship yang adil dan saling menguntungkan. Yang kedua, konsumen diharapkan memiliki rasa empati dan kesadaran bahwa driver juga adalah orang biasa yang membutuhkan nafkah hidup. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan variabel-variabel baru atau digunakan metode analisis lain beserta indikator-indikatornya sehingga diharapkan bisa melengkapi kekurangan yang masih terdapat dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.